3 kurir terbang yang siap menggoyahkan industri logistik. Proyek dan prototipe drone yang tak terhitung jumlahnya telah datang dan pergi, tetapi satu hal berkembang menjadi bisnis nyata. Iya, layanan pengiriman drone untuk segmen industri logistik di masa depan. Teknologi drone telah diuji coba untuk merevolusi pengiriman paket konvensional. Matternet adalah pengembang drone logistik yang memiliki fokus pada jaringan drone logistik peer-to-peer di wilayah perkotaan. Mengandalkan M2 drone dan cloud platform otonom Matternet, klien bisa mengirim dan menerima keperluan medis untuk rumah sakit melalui stasiun yang dibangun di pusat kesehatan di Swiss dan Amerika. Dari stasiun, Matternet bisa melakukan pengiriman dengan mengintegrasikan drone otonom ke jaringan, laboratorium, dan klinik farmasi yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang perlu diketahui, arti otonom di sini adalah drone bisa terbang secara mandiri tanpa pilot. Operator di darat hanya memantau pergerakan drone, selebihnya drone melakukan sendiri tugasnya. M2 Drone dan Cloud Platform sudah mengantongi sertifikasi Federal Aviation Administration (FAA). Stasiun terhubung ke Matternet Cloud Platform dan langsung bisa terkoneksi ke direktur penerbangan. Setiap stasiun dilengkapi dengan sistem dekonflik udara otomatis, yang bisa secara mandiri mengatur lalu lintas drone. Stasiun ini dilengkapi dengan teknologi yang memandu Matternet drone M2 untuk mendarat secara presisi. Setelah mendarat, stasiun akan mengunci kaki drone di tempatnya dan secara otomatis mengganti baterai dan menaikkan paket. Sehingga setiap kali berangkat, baterai akan selalu dalam keadaan penuh. Saat tidak digunakan, drone akan standby di hanggar. Stasiun menggunakan sistem autentikasi terintegrasi yang hanya personil berwenang saja yang diberi hak akses untuk mengirim atau mengambil paket melalui scan ID rumah sakit. Paket akan dilacak real-time di setiap titik kontak untuk mempertahankan posisi sebagaimana mestinya. Teknologi Matternet saat ini tersedia untuk rumah sakit di Amerika yang bermitra dengan UPS dan rumah sakit di Swiss yang bermitra dengan Swiss Post. DHL adalah penyedia layanan parcel pertama di dunia yang secara langsung mengintegrasikan parcel chopper secara logistik ke dalam jaringan kerjanya. Pada tahun 2016, perusahaan berhasil melakukan uji coba selama 3 bulan yang melahirkan parcel chopper generasi ketiga untuk melakukan pengiriman secara otonom melalui daerah bersalju di pegunungan Alpen Bavaria. Sejak penerbangan perdananya pada Desember 2013 yang kemudian menjadi quadrocopter mengangkut paket kecil dengan jarak 1 km dari tepi timur Sungai Rhine ke kantor pusat perusahaan DHL di tepi barat. Parcel chopter telah dimodifikasi dan dioptimalkan untuk mengatasi kondisi yang lebih menantang di area kerjanya. Tahun 2014 ketika Parcel Chopter 2.0 diluncurkan dalam proyek percontohan di Pulau Juis di Laut Utara. Ini adalah pertama kalinya obat-obatan dan barang-barang kebutuhan medis dikirim melalui laut lepas. Dan juga pertama kalinya di Eropa penerbangan dengan pesawat tak berawak dioperasikan di luar bidang militer. Parcel Chopter 2.0 memiliki jangkauan lebih jauh dan dilengkapi sejumlah perangkat untuk mengatasi terpaan, angin dan kondisi cuaca buruk di Laut Utara. Terbang di ketinggian 50 meter dan dengan kecepatan hingga 18 meter per detik. Drone mengirimkan paket kesehatan untuk apotek setiap hari sebagai alternatif kapal feri dan kiriman ekspres melalui udara jika tidak tersedia. Hasilnya sangat memuaskan untuk kebutuhan mendesak jauh lebih cepat daripada metode pengiriman tradisional. Tahun 2016, drone sudah dilengkapi dengan teknologi dan fitur baru. Parcel Chopter 3.0 adalah UAV yang sepenuhnya otonom yang mampu membawa muatan hingga 2 kg dan melaju dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Parcel Chopter Skyport adalah sistem bongkar muat parcel yang sepenuhnya otomatis berdasarkan teknologi patch station DHL. Drone mampu melakukan 130 perjalanan dengan terbang kira 8 km dan hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Pengiriman dilakukan dalam waktu 8 menit saja, jelas ini sangat efisien dibanding perjalanan 30 menit dengan mobil di musim dingin. Pada musim dingin umumnya cuaca lebih tidak menentu dengan kondisi angin yang cepat berubah.
Satu hal yang pasti, teknologi drone memiliki peran penting di masa depan logistik. DHL Parcel Chopter adalah bukti bahwa teknologi nyata dari masa depan yang dibuat oleh komputer yang dimaksudkan untuk memberikan solusi pengiriman barang. 3. Amazon bersemangat mengembangkan drone untuk pengiriman paketnya bukan tanpa alasan. Ternyata ada misi mulia di baliknya, yaitu Amazon ingin mengurangi emisi karbon akibat pengiriman menggunakan mobil atau pesawat terbang. Dengan ditenagai baterai, Amazon Prime Air mampu membawa paket dengan berat hingga 3 kg dalam waktu setengah jam. Drone ini juga mampu terbang sejauh 24 km. Selain itu, karena drone sepenuhnya tanpa awak dan tanpa pilot, ia cukup dikendalikan dari jarak jauh. Amazon telah berinvestasi besar-besaran untuk membenamkan teknologi AI ke dalam drone. Hasilnya, drone mampu menavigasi dirinya sendiri dengan aman hingga ke tempat tujuan paket. Kecerdasan buatan yang ditanamkan dirancang untuk membantu drone mendeteksi kabel telepon orang, properti, atau binatang-binatang kecil. Dengan begini, drone bisa menghindari tabrakan. Amazon Prime Air sudah mengantongi izin resmi dari FAA. FAA memberikan izin bagi Amazon untuk secara aman dan efisien mengirimkan paket kepada pelanggan yang mana diatur dalam Part 135 of FAA Regulations. Melalui izin tersebut, Amazon akan mulai menguji coba pengiriman paket kepada pelanggan dengan menggunakan drone. Pengiriman paket menggunakan drone ini dikemas dalam layanan Amazon Prime Air. Untuk permulaan, layanan Amazon ini hanya akan tersedia untuk pelanggan Amazon Prime. Baik, itulah ulasan 3 drone non-komersial dari kami. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita mengenai drone. Pada video mendatang kami akan mengulas mengenai drone kargo komersial. Dukung terus kanal ini dengan klik like dan share jika bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat agar kita terus bisa menjelajah langit dunia. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.